Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen, Pak Direktur, Bapak narasumber, Pak Slamet, Pak Mas Bowo, ya. Kemudian Bu Sri Wahyuni. Yang pertama, pada kesempatan ini kami ditunjuk oleh Bu Ika ini untuk memberikan materi mengenai peranan pemerintah dalam mendukung pengembangan industri benih. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira tema ini sangat menarik ya bagi kita semua yang tentunya tertarik dengan perbenihan, ya perbenihan terutama perbenihan tanaman pangan. Bagaimana kita bisa ikut menjadi salah satu pemain dalam penyediaan benih yang bersertifikat untuk tanaman pangan. Baik Bapak Ibu, jadi untuk menyingkat waktu, ya mungkin kami langsung masuk ke materi ya sesuai dengan permintaan materi ya tentang industri benih ini tentunya kalau bicara industri ini kita bayangannya adalah negara-negara maju itu ya, negara maju dengan teknologi tinggi ya. Ini tentunya di perbenihan pun ada kita ada istilahnya industri ya, industri benih ya. Ya. Bapak Ibu, jadi benih ini merupakan komoditas agribisnis ya, sehingga harus unggul, kemudian harus bersertifikat ya agar mampu bersaing dengan tuntutan di pasar global ya yang tentunya semakin berkembang. Melalui benih juga teknologi budidaya tanaman juga bisa berkembang ya. Akan berbeda penggunaan benih dengan temuan-temuan baru ya dibanding dengan benih-benih yang misalnya lokal ataupun masih galur dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan benih kita bisa melihat bagaimana teknologi budidaya tanaman bisa berkembang. Kemudian kontribusi benih varietas unggul yang bersertifikat juga yang sudah kita rasakan adalah bisa meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Ya, di samping itu juga untuk meningkatkan mutu produk dan sebagai sarana pengendali OPT. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita bandingkan era sebelum 2006, sebelum era 2000-an, mungkin penggunaan benih kita penggunaan benih kita masih berkisar antara 30-40% ya. Nah sekarang ya setelah secara masif pemerintah memberikan bantuan benih ya, dan itu merupakan wahana untuk sosialisasi bagaimana benih bersertifikat. Penggunaan benih sekarang sudah bisa mencapai sekitar 60-70% ya. Ini tentunya perlu kita pertahankan dan bahkan jika perlu ditingkatkan ya untuk penggunaan benih yang bersertifikat. Nah, bagaimana benih-benih yang akan digunakan oleh petani itu tentunya harus tersedia dengan cukup ya, harus diawasi pada saat produksinya ya sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku. Nah, tentunya juga perlu perencanaan yang baik ya. Perencanaan baik kalau benih harus 10-in-1 gitu ya. Nah, tentunya benih-benih yang sudah diproduksi ini ya, harus diawasi. Nah, bagaimana supaya berkualitas ya perlu peran serta dari para produsen benih yang akan memproduksi benih dengan dengan menggunakan varietas unggul dengan teknologi dan
pengelolaan yang tepat sampai di tanam petani. Disinilah peran suatu industri benih ya dalam menyiapkan dan memproduksi benih. Bapak Ibu sekalian, industri benih ya kita kenal sejak 1971 ya, ketika waktu itu ada ini saya nyuplik dari berbagai sumber ya. Nah, industri benih ini ditandai dengan dibentuknya adalah salah satunya adalah Badan Benih Nasional ya, yaitu suatu kelembagaan yang merumuskan kebijakan di bidang pertanian secara nasional, tetapi badan ini sudah dibubarkan ya, sudah almarhum. Kemudian yang kedua ditandai dengan adanya lembaga penyelenggara pemuliaan. Ya, waktu itu namanya Lembaga Pusat Penelitian Pertanian LP3 cabang Sukamandi. Ya. Kemudian berdirinya Perum PT Sangyang Seri. Ya, jadi berhadapan-hadapan ya antara Sukamandi yang sekarang kita kenal dengan balik BB Padi ya, BB Padi dan PT Sangyang Seri ya. Ini lokasinya ada di Subang ya. Nah, kemudian juga Dinas, kalau dulu namanya Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih ya. Nah, sekarang di era otonomi daerah, ini BPSP sudah diserahkan ke provinsi ya sebagai unit pelaksana teknis daerah di semua provinsi ada. Nah, akan tetapi ya ternyata dalam perjalanannya lembaga-lembaga ini belum dapat berkembang ya atau berkinerja dengan baik ya atau belum optimal ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita kupas lagi lebih dalam ya bagaimana industri benih itu, komponen-komponen apa yang ada dalam industri benih, ya tentunya kita sudah paham ya kalau bicara benih itu dari hulu sampai hilir ya. Dari mulai penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan berperan dalam menghasilkan varietas unggul ya, yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian setelah dilepas, ya, tentunya harus ada produksi, ya, produksi benih sumber. Ini komponen kedua dari suatu industri adalah produksi benih sumber. Benih sumber inilah yang nanti akan menentukan benih-benih di bawahnya ya atau benih-benih kelas berikutnya. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah produksi benih sebar. Inilah benih yang akan digunakan oleh para petani dalam melaksanakan kegiatan budidaya. Nah, untuk memproduksi benih tentunya ada proses pengolahan, kemudian dan penyimpanan benih ya, sehingga ketika benih belum diperlukan atau akan digunakan, perlu ada gudang ya. Nah, ini perlu dipersiapkan dengan baik dalam suatu industri benih ya. Kemudian pengawasan mutu. Ya, pengawasan mutu juga sangat penting dalam mempertahankan kualitas benih yang dihasilkan oleh industri benih dan tentunya adalah untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ya. Yang terakhir adalah promosi, distribusi dan pemasaran benih. Nah, inilah yang menjadi hilirnya ya, di hilirnya bahwa ketiga kegiatan ini adalah merupakan ujung tombak industri benih yang juga menentukan keberhasilan penyebarluasan benih di masyarakat. Ya. Ada beberapa produsen yang kita amati ya, memang terlalu menggantungkan diri dengan kegiatan ataupun program-program bantuan benih. Nah, ini tentunya tipe yang produsen seperti ini nilai yang kurang berkembang nantinya ya. Perlu juga dipasarkan secara swadaya ya, swadaya tidak harus tergantung kepada program pemerintah ya.
Suatu industri benih dapat mempunyai semua komponen dari penelitian sampai pemasaran dalam suatu perusahaan, juga dapat hanya mempunyai beberapa komponen dan kerjasama dengan pihak lain. Pengembangan industri benih dengan komponen yang terpisah perlu mempunyai program integrasi dengan baik agar hasil yang optimal dapat tercapai. Ini Bapak Ibu ini para peserta webinar, jadi komponen-komponen dalam industri benih yang saling terkait ya, terkait antara satu komponen dengan komponen lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di negara kita industri benih kita saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam ya. Industri benih skala kecil, menengah, dan skala besar. Pengelompokan industri benih didasarkan juga pada kemampuan atau kapasitas produksi benih yang dimiliki, kemudian tahapan dalam proses produksi, teknologi yang digunakan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki. Nah, ini klasifikasi industri benih ya. Jadi kalau industri benih skala besar ya kriterianya kita membuat kriteria kapasitas di atas kurang lebih 1.000 ton. Ya. Kemudian dalam menangani proses produksi, ya. Nah, ini industri benih skala besar ini menangani secara keseluruhan ya semua proses dalam menghasilkan benih varietas unggul bermutu mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Bahkan mulai dari penciptaan varietas-varietas unggul sampai ke produksi dan pemasaran. Yang seperti ini kita bisa lihat di komoditas jagung hibrida dan padi hibrida. Ya. Menggunakan teknologi canggih atau modern dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai serta menerapkan sistem manajemen mutu dalam produksi benih dengan melakukan sertifikasi mandiri. Nah, ini poin ini yang kita harapkan Bapak Ibu, jadi ke depan para produsen kita harapkan bisa melakukan sertifikasi secara mandiri ya. Karena apa? Karena tanggung jawab mutu benih itu ada di produsen benih ya. Nah, ini kita mendorong ya supaya para produsen bisa melakukan sertifikasi secara mandiri ya, apalagi pengawas benih tanaman kita terbatas ya jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah skala menengah, ya perbedaannya mungkin kapasitas kita bikin ya antara atau kriterianya adalah antara 100 sampai kurang lebih 1.000 ton per tahun ya kapasitasnya. Ini sebagian besar dalam proses produksi ya benih varietas unggul. Ini juga sudah mulai ya muncul ya, sudah mulai mulai menciptakan atau melepas varietas-varietas unggul ya, atau bahkan ada yang bekerja sama dengan Badan Litbang ya, dengan melisensi varietas-varietas tertentu ya. Ini dengan lisensi itu mereka mempunyai hak untuk memproduksi benih ya dari mulai hulu sampai hilir. Kemudian teknologinya semi modern, bahkan ada yang masih tradisional dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai. Yang ketiga adalah benih skala kecil ya. Ini yang paling banyak ada di Indonesia ya. Kapasitasnya kurang dari 100 ton. Tetapi dari skala kecil ini menentukan komposisi bagaimana penyediaan benih bermutu ya. Teknologinya masih sederhana, jumlah dan kemampuan SDM-nya terbatas ya. Nah, misalnya kelompok tani penangkar ya, ini tentunya masih sangat terbatas ya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarananya. Ini Bapak Ibu ini kriteria bagaimana klasifikasi industri benih yang ada di negara kita. Nah, bagaimana kondisi saat ini ya? Ini data
kondisi saat ini mengenai produsen benih tanaman pangan ya. Jadi kita lihat kalau PT SAS PT Pertani sekarang sudah bergabung dengan kapasitas per tahunnya bisa kurang lebih 150.000 ton ya. Nah, kemudian yang swasta murni ini sebagian besar adalah pemain jagung hibrida. Kita lihat sudah banyak ya beberapa perusahaan seperti BC, kemudian Syngenta dan Pioneer. Jadi Bapak Ibu, saat ini kurang lebih 3.131 perusahaan benih ya, di Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut kurang lebih 83% sebagian besar adalah kategori industri benih skala kecil ya. Ini yang terdiri dari penangkar atau kelompok penangkar. Ini yang bermitra tentunya dengan industri-industri skala menengah dengan skala besar ya. Ini sebagai gambaran bagaimana komposisi produsen benih di negara kita. Ya. Nah, ini saya mengambil dari PT SAS ya. Jadi setelah lebur antara PT SAS dan PT Pertani ya, dari kapasitas 150.000 ton ya, kemudian karena ada efisiensi atau penonaktifan UPB menjadi kurang lebih 93.000 ton ya. Tentunya bersatunya dua perusahaan BUMN ini kita harapkan lebih kuat lagi ya ke depannya. Nah, ini sebarannya, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu ya, bagaimana BUMN yang ada di kita di PT Sangyang Sri. Nah, kami ingin menggambarkan untuk padi ya. Untuk padi, jadi kita lihat sebagian produksi benih kita sekarang adalah yang terbesar adalah kelas BP ya Bapak Ibu, label ungu ya. Nah, ini perlu tentunya kalau mengikuti alur produksi ini sudah keluar dari pakemnya ya, pakem alur produksi benih, karena sebagian besar yang diproduksi adalah label ungu ya dibanding label biru ya, hampir berapa persennya dari produksi benih padi di seluruh Indonesia ya. Jadi sebagian besar sekarang produksi benih adalah kelas label ungu ya. Nah, bagaimana dengan ketersediaan dan kebutuhan? Nah, ini sebagai gambaran untuk padi ya. Maaf Jadi, Pak Catur. Ya. Maaf, layarnya nggak ini ya, nggak jalan ya? Nggak jalan. Nggak ganti. Dari tadi. Sampai klasifikasi tadi. Ya, saya ulangi lagi. Ini ya. Iya. Ya, ini yang ini tadi belum kebaca juga. Belum. Sampai klasifikasi aja. Saya ngomong sendiri nih. Baik, jadi ini sebagai gambaran Bapak Ibu kondisi industri benih atau perusahaan benih di kita ya di negara Indonesia, terutama untuk komoditas pangan ya, padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya. Jadi saat ini kurang lebih ada 3.131 perusahaan benih ya, dan 83% sendiri adalah masuk kategori industri benih skala kecil ya. Nah, yang skala kecil inilah yang dalam pelaksanaannya, dalam usahanya melakukan kemitraan dengan industri benih skala besar ya atau menengah. Nah, ini hanya gambaran tadi SAS ya. Jadi PT SAS PT Pertani sudah bergabung. Dulu kapasitasnya bisa 150.000 ton ya untuk padi. Nah, dengan adanya penggabungan ini, efisiensi maupun penonaktifan UPB
kapasitasnya menjadi kurang lebih 93.000 ton ya per tahun. Bagaimana nih sebarannya untuk UPB ya di PT Sangiang Sri setelah bergabung. Nah ini sebagai gambaran kebaca ya Mbak Ika. Kalau saya kebaca Pak, tapi kecil. Nah, cukup. Ya, ini gambaran bagaimana produksi benih padi ya. Kita lihat produksi benih kita yang terbesar adalah kelas BP ya atau label ungu ya. Padahal pakemnya alur produksi benih tentunya yang kita harapkan label biru adalah yang harusnya paling besar ya yang akan digunakan oleh petani ya. Tapi ini sudah terbalik nih, label ungunya lebih tinggi dibanding label birunya. Nah ini sebagai gambaran bagaimana padi. Nah dalam industri benih ini dukungan pemerintah dan swasta itu seperti apa ya? Tentunya pemerintah berkepentingan dengan penerbitan regulasinya ya, penyelesaian peraturan perundangan, kemudian juga pendampingan, fasilitasi permodalan operasional, fasilitasi sarana prasarana, dan kalau swasta adalah kemitraan usaha dan atau permodalan, pemasaran hasil kerjasama atau penelitian. Kalau kita buatkan skemanya adalah seperti ini ya, perakitan varietas spesifik lokasi ya, yang outputnya adalah nanti varietas ya, varietas yang dilepas. Nah tentunya harus tersedia benih penjenisnya ya, produksi benih penjenis. Ini lembaga yang terlibat adalah Litbang, kemudian perguruan tinggi, swasta, perorangan ya. Jadi kalau kita lihat ini sebagai gambaran unit industri benih ya, adalah produksi BD, BPPR. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah maupun swasta ya, antara lain adalah tadi kami sampaikan pendampingan teknologi, pengeluaran industri, pengendalian mutu ya. Kemudian yang terlibat adalah BPTP, perguruan tinggi, penyuluh, PBT, POPT. Kemudian juga permodalan ya, permodalan, perbankan, KUR ya. Kita sedang menggencarkan KUR ya untuk skala usaha yang UMKM ya. Kita dorong ke pengajuan KUR-nya. Kemudian APBN APBD saya kira ini sebagai trigger ya, trigger untuk pengembangan unit usaha perbenihan. Dan swasta juga berkontribusi dalam hal permodalan ya. Nah tentunya input-input ini nanti yang akan mendukung suatu industri benih ya, mulai dari produksi kelas BD, BPPR dan di hilirnya tentunya harus ada jaminan pasar ya, kemitraan, baik kemitraan maupun pasar bebas. Nah, bagaimana kebijakan yang operasional ke depan? Jadi untuk meningkatkan peran serta industri perbenihan, pemerintah mendorong untuk lokasi-lokasi industri benih yaitu dekat dengan sentra produksi ya, yang kita alami saat ini sebagian besar ya produksi benih itu ada di Pulau Jawa ya. Nah, ini kami sudah mulai mencoba ya, walau dengan adanya kegiatan desa mandiri benih ya, kemudian kegiatan pengembangan petani produsen benih di luar Jawa ini juga dalam rangka mendekatkan antara ketersediaan benih dengan penggunanya. Mengembangkan usaha-usaha produsen benih untuk industri benih skala kecil mulai kemitraan, kemudian memperkuat sistem manajemen industri benih berbasis pada manajemen mutu, memperkuat pembinaan, koordinasi dengan mempertajam dan memperjelas peran dan fungsi kewenangan dan keterkaitan antar lembaga pemerintah ya,
Jadi supaya jelas siapa memegang apa ya peranannya, ini harus didudukkan kembali ya. Kemudian meningkatkan peran swasta dalam industri benih nasional yang berkelanjutan, meningkatkan sistem kemitraan, mengembangkan dan menerapkan standar mutu dan pengawasan, dan meningkatkan kesadaran tentang penggunaan benih bermutu. Poin 8 inilah yang menjadi tantangan besar kita ya Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran para petani kita tentang pentingnya penggunaan benih bermutu ya. Jika para petani kita sudah sadar ya bahwa benih bermutu sangat penting pada saat melakukan budidaya tanaman, tentunya mereka akan mencari ya bagaimana ataupun ketersediaan benih yang bersertifikat. Kemudian permasalahan ya, tentunya pada pengembangan industri benih ada beberapa permasalahan yang tidak bisa kita pungkiri ya. Jumlah varietas tanaman pangan yang sudah banyak yang dilepas, tetapi yang dikembangkan masih sedikit ya, atau berapa persennya gitu ya. Kemudian ini yang mengkhawatirkan juga adalah masalah ketersediaan benih penjenis ya. Jadi seringkali terutama komoditas palawija ini kita agak kesulitan ya mencari BS. Alur produksi benih belum optimal. Tadi kita lihat produksi label ungu lebih besar dibanding label biru ya. Kemudian penyediaan benih sumber dan sebar masih sulit ya, jumlah SDM PBT yang terbatas. Kemudian juga bagaimana produsen benih ya, termasuk yang BUMN itu hanya melakukan bisnis di kelas BP dan BR ya. Sementara BSPD-nya masih tergantung pada lembaga penelitian dan benih. Terbatasnya teknologi dan SDM, kemudian lemahnya apresiasi petani terhadap benih varietas unggul bersertifikat. Nah, ini juga salah satu tantangan terbesar nih, ya, lemahnya apresiasi petani dalam menggunakan benih varietas unggul, karena masih beranggapan bahwa bisa membuat benih dari hasil panen sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah pasokan benih belum memadai. Ya, sekali lagi ini beberapa permasalahan yang kita temui pada pengembangan industri benih. Saya kira itu Bu Ika mungkin materi yang bisa kami sampaikan.